Halo guys, kembali lagi di Reflim, masih dengan Mimin Tono tentunya, yang mana kali ini akan membawa kita semua berpetualang ke dalam dunia fantasi, di mana alkimia dan alkemis ada. Oke guys, tak perlu berlama-lama, mari mulai kisahnya. Di awal film, kita akan diperdengarkan narasi yang mana menceritakan tentang sebuah benua fantasi yang bernama Babel, di mana para makhluk yang hidup di dunia ini bergantung pada alkemi sebagai kekuatan mereka untuk mempelajari macam-macam alat dan formula sihir, di mana bisa memanggil para roh pahlawan dari zaman kuno, yang biasa disebut sebagai fantom, dan orang yang bisa melakukan hal-hal ajaib itu adalah alkemis, di mana kekuatan alkemi yang mereka gunakan berpusat di sebuah menara Babel dan batu filsuf Grand Axiel. Dan kini di sebuah kota kecil di benua Babel terlihat seorang gadis cilik bernama Ameri yang nampak bersemangat menyapa orang-orang yang bertujuan pergi membeli roti hangat untuk ibunya, yang ditemani boneka kecil di pinggangnya yang nampak mirip dengan Ameri yang merupakan hadiah ulang tahun dari ibunya. Di saat Ameri berniat pulang ke rumah, terdengar suara gemuruh dari atas langit, di mana perlahan nampak begitu banyak makhluk misterius yang jatuh bersamaan, sembari menembaki kota dengan semacam sinar laser, memporak-porandakan seisi kota. Dan tak berselang lama, muncullah seorang pria berambut merah mencoba menghentikan makhluk misterius itu, yang mereka sebut dengan nama Jin Kegelapan. Di mana lelaki itu tidak sendiri, dia ditemani dua rekannya, yang mana mereka adalah orang yang disebut sebagai alkemis, dengan pria berambut merah bernama Logi dan dua yang lainnya bernama Lisbeth dan Edgar. Sesaat Ameri akan diserang oleh Jin Kegelapan, Edgar dengan cepat menyelamatkannya, menaiki motor bertenaga alkemi miliknya, dan dengan mudah mengalahkan Jin Kegelapan itu. Edgar pun mengantarkannya kepada ibunya, juga dengan Edgar yang memiliki pendirian untuk tidak membiarkan air mata wanita menetes. Edgar berjanji pada Ameri untuk mengalahkan semua jin kegelapan. Setelah Ameri dan ibunya pergi menjauh, Logi, Lisbeth, dan Edgar memanggil Fantom dengan kekuatannya untuk bertarung melawan jin kegelapan yang tersisa, di mana Logi memanggil Setsuna, Lisbeth memanggil Nyx dan Mera, sedangkan Edgar memanggil Zain. Dan dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa, dengan secepat kilat mereka menghabisi para jin kegelapan yang terlihat. Tapi, suara gemuruh kembali terdengar, di mana mereka dikejutkan dengan adanya naga berkepala 5 yang melilit menara Babel, yang mana diyakini sebagai naga kegelapan dari legenda yang bernama Destrolurk. Dan dengan aumannya dalam sekejap menelan semua cahaya pada kegelapan, juga memberikan efek buff kepada para jin kegelapan, tapi berkebalikan dengan para alkemis yang kini kekuatannya semakin melemah, bahkan tak memberikan efek apapun kepada jin kegelapan, di mana Destrolurk yang memilik menara Babel telah menyegel kekuatan alkemi dari menara dan juga batu Grand Axiel yang merupakan sumber kekuatan para alkemis. Membuat Edgar yang tidak memiliki alkemi yang cukup, bukannya menyelamatkan, justru Edgar harus melihat Ameri mati di depannya. Dan para fantom yang mencoba melindungi orang yang memanggilnya, bahkan dengan sekuat tenaga, mereka tidak berkutik dan harus lenyap dengan serangan yang mengenai mereka. Dan dunia Babel pun kini berada dalam kehancuran. Beralih di sebuah sekolah di Jepang, terlihat Kasumi yang sedang melamun mengamati semut sembari menunggu giliran untuk pengambilan nilai olahraga lari halang rintang, yang bahkan tidak sadar dirinya dipanggil hingga temannya Yui menepuk pantatnya yang mengingatkan kalau sebentar lagi gilirannya. Di mana Kasumi sendiri cukup payah dalam pelajaran olahraga yang membuatnya terjatuh saat gilirannya tiba, memberikan sedikit luka pada lututnya. Saat hendak pulang, Kasumi melamun mengamati anak-anak yang sedang berlatih akting, membuat Yui yang di sampingnya heran melihatnya. Dan Kasumi dengan Yui yang pulang bersama berpisah di perempatan jalan, di mana Yui pergi kerja paruh waktu sedangkan Kasumi harus mengikuti bimbingan belajar. Dan di tempat belajar, laki-laki Kasumi melamun melihat sepasang burung yang sedang cipika-cipiki dan secara tidak sengaja refleks tertawa, membuatnya ditegur guru pembimbing. Sepulang bimbel, Kasumi memasak untuk makan malam, walaupun nampak ibunya yang baru saja pulang bilang kalau Kasumi tidak perlu memasak, sembari mengangkat telepon dari rekan kantornya.
Ketika sedang makan malam, Kasumi yang lagi-lagi melamun tidak mendengar ibunya yang sedang membahas tentang panggilan dari guru bimbel Kasumi, yang mengatakan kalau Kasumi tidak memperhatikan ketika pelajaran berlangsung. Dan karena Kasumi yang kurang tanggap, ibunya menyuruh Kasumi berusaha lebih keras untuk mengejar ketertinggalan. Sesuai perkataan ibunya, bahkan mendekati tengah malam Kasumi masih belajar, meski ada godaan untuk membaca novel. Kasumi masih terus belajar, membuatnya ketiduran di meja belajarnya. Kasumi bermimpi, di mana tampak seseorang yang sedang bersiap untuk melakukan pemanggilan fantom, hingga Kasumi terbangun yang sudah berpindah di tempat tidurnya. Di mana mimpi itu membuat Kasumi begitu kepikiran, merasa kalau itu merupakan mimpi yang penting. Beralih di dunia Babel, di mana Edgar kini berusaha menahan Phantom untuk melindungi Lisbeth yang sedang melakukan ritual menggunakan peralatan sihir dan mulai merapalkan mantra. Di mana bersamaan dengan itu, Kasumi yang sedang dalam perjalanannya mendengar mantra yang dirapalkan Lisbeth, seolah memanggilnya dari sungai yang ada di bawah jembatan. Di mana perlahan muncul semacam lingkaran sihir di atas sungai, membuat Kasumi berusaha menggapainya, yang mana tanpa disadari membuat Kasumi jatuh dari atas jembatan, yang disadari para pengendara yang melintas. Sedangkan Kasumi yang jatuh ke sungai, kini sadar di tempat yang asing hingga dia bertemu seorang wanita yang mengaku sebagai Uroboros, pengintai takdir dan juga penghubung antara kebenaran dan dunia, di mana tempat Kasumi berada saat ini disebut sebagai gerbang kebenaran. Uroboros di sini memanggil Kasumi karena mendengar ada orang yang sedang memanggilnya dengan mempertaruhkan nyawanya. Dan karena itu, Uroboros memberikan suatu kekuatan kepada Kasumi, walaupun Kasumi tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Uroboros. Dan langsung dikirim ke dunia di mana Edgar dan Lisbeth berada. Bersamaan dengan itu, cahaya terang muncul di langit Babel, membuat Edgar dan Lisbeth bergegas menghampirinya. Sedangkan Kasumi yang jatuh kini tersangkut di pohon hingga tertimpa seekor makhluk seperti Pokemon membuatnya jatuh ke tanah, yang sedang berlari dari ancaman jin kegelapan. Jin kegelapan yang menyadari keberadaan si Pink dan Kasumi menembakinya, hingga akhirnya Lisbeth dan Edgar tiba mengalihkannya menggunakan peralatan sihirnya. Kasumi yang dimintai Lisbeth untuk menyegel jin kegelapan itu bingung dan tidak paham maksud permintaannya itu. Sama halnya dengan Edgar dan Lisbeth yang juga bingung dengan Phantom yang mereka panggil tapi tidak mengerti dari maksud mereka, membuat mereka memilih kabur untuk sementara waktu dengan membutakan jin kegelapan. Dengan kebingungan di antara keduanya, membuat Lisbeth memilih untuk memeriksa kembali kitab kuno yang digunakan, kalau-kalau dia salah membaca mantra. Dan dengan banyaknya pertanyaan dari Kasumi, Lisbeth menjelaskan semuanya dari benua Babel yang ditutupi kegelapan dan juga mengenai Phantom, serta alasan mereka memanggil Kasumi yang diharapkan bisa menyegel Destrolurk. Membuat Kasumi menyadari kalau dirinya kini telah mati setelah tenggelam di sungai. Tapi Kasumi yang tidak tahu apa-apa dengan Lisbeth yang tidak tahu cara mengembalikan Kasumi, Lisbeth pun mengajak Kasumi ke desa mereka. Sementara Destrolurk kini memanggil 4 orang Phantom. Edgar, Lisbeth, dan Kasumi kini sampai di sebuah air terjun yang besar, di mana di balik air terjun inilah desa mereka berada, tempat persembunyian mereka dari para jin kegelapan, di mana para penduduk yang kini mengetahui kalau Kasumi tidak bisa apa-apa, terus bergosip membicarakannya tentang keberadaannya di sini. Sementara Kasumi yang duduk sendirian bersama Pink yang telah dinamai Pata, kini dihampiri Lisbeth yang menawarinya untuk istirahat di tempat tidur yang telah disiapkannya. Tapi tiba-tiba Kasumi ambruk dan pingsan karena demam. Sudah tidak bisa apa-apa, kini malah demam, membuat orang-orang semakin menggosipinya, bersamaan dengan Lisbeth yang mengantarkan makanan pada Kasumi, yang berjanji akan bertanggung jawab penuh atas pemanggilannya ini. Berlanjut saat Kasumi, Lisbeth, dan Edgar yang sedang mengamati desa dari atas. Kasumi melihat anak-anak yang sedang bekerja, memutuskan untuk membantunya meskipun awalnya diremehkan oleh anak-anak dan memilih membantu menyiapkan makan siang.
Dengan anak-anak yang mengeluh karena makanan yang itu-itu saja membuat Kasumi berinisiatif untuk memanfaatkan bahan sisa membuat anak-anak bersemangat memasak sembari menyanyikan lagu. Dan dengan itu, secara perlahan para penduduk desa mulai membuka hatinya pada Kasumi. Berlanjut dengan Lisbeth yang sedang memeriksa kembali buku kuno di tempat yang cukup gelap. Berharap adanya penerangan di mana tiba-tiba tongkatnya kini kembali bisa menggunakan sihir lagi. Tapi Lisbeth yang kurang yakin dengan hal itu memilih untuk memastikannya dengan mencoba terbang menggunakan tongkat sihirnya. Dan dengan harapan ingin terbang, benar saja Lisbeth berhasil terbang tapi tak cukup lama. Sihirnya yang kurang cukup membuatnya jatuh kembali. Saat Lisbeth sedang menceritakan masa lalunya, tiba-tiba terdengar peringatan kalau jin kegelapan datang menyerang, yang mana sudah berada di depan air terjun. Dan dengan minim dan lemahnya pertahanan membuat jin kegelapan dengan mudah memasuki desa, dan dengan cepat menghancurkan sekelilingnya. Untung saja dengan kegigihan mereka berhasil menumbangkan beberapa jin kegelapan. Tapi tak cukup di situ saja, ledakan dari atap terjadi diikuti dengan munculnya 4 sosok fantom yang tidak asing, di mana itu adalah fantom yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan Edgar dan yang lainnya. Tapi kini mereka telah dikuasai oleh kegelapan dan berbalik melawan Edgar dan yang lain, dan dengan cepat menumbangkan mereka semua. Di mana yang diincar para fantom kini adalah Kasumi yang sangat diinginkan oleh Destrolur. Pada posisi yang di pojokan ini, Kasumi secara tiba-tiba mendengar suara rintihan yang diketahui dari jin kegelapan yang ada di dekatnya. Kasumi pun mencoba memegangnya, dan hal mengejutkan terjadi di mana rasa sakit dan ingatan jin kegelapan itu terhubung dengan Kasumi, yang sepertinya para jin kegelapan ini dulunya adalah manusia. Dan tiba-tiba lingkaran sihir muncul yang berpusat pada Kasumi, menyerap energi alkemi yang ada di sekitar dan merubah jin kegelapan yang ada di dekatnya menjadi jin cahaya. Dan dengan sekejap melenyapkan para jin kegelapan yang tersisa. Melihat ini, para fantom memilih untuk mundur sebelum akhirnya Kasumi hilang kesadaran. Sedangkan Lisbeth dan yang lain menganggap kalau Kasumi adalah seorang alkemis cahaya. Kejadian ini meyakinkan semua orang untuk segera melakukan serangan ke Destrolud, mengingat semakin menipisnya pasokan energi alkemi yang mereka miliki. Meskipun sebenarnya saat ini Kasumi sendiri tidak bisa mengingat apa yang terjadi padanya. Dan setelah persiapannya selesai, mereka semua segera berangkat. Di tengah perjalanan, ketika istirahat, Kasumi bercerita tentang masa lalunya di mana dia sangat menyukai akting. Sampai akhirnya dia terjatuh dan mengalami koma yang membuat ibunya menyuruhnya berhenti dan fokus pada belajar. Sedangkan di bumi, ibu Kasumi yang sedang memeriksa barang-barang Kasumi menemukan secarik kertas yang membuatnya ingin menangis. Di tengah pengamatan mereka, tiba-tiba muncul seorang wanita bernama Tina, yang mana merupakan teman Edgar dan Lisbeth, di mana dia merupakan seorang shaman yang bisa berbicara dengan tumbuhan dan hewan, bahkan sebelumnya dia bisa melihat masa depan. Malam pun tiba, dan kini Tina memberitahukan pada Edgar dan Lisbeth kalau ditemukan fakta baru dari kitab kuno, kalau setelah Kasumi menyegel Destrolud, Kasumi akan menghilang sepenuhnya, dan Kasumi yang tak sengaja mendengar obrolan ini pun dipenuhi pikiran-pikiran negatif, bersamaan dengan Zen yang muncul menculiknya. Di mana Zen dan yang lain mencoba memanfaatkan pikiran negatif dari diri Kasumi, agar kegelapan dapat menguasainya. Dan benar saja, dengan Kasumi yang tertelan kegelapan, bahkan tak membiarkan Edgar mendekatinya, membuat Lisbeth memilih mengaliri dirinya energi alkemi dan menerobos paksa kegelapan yang mengelilingi Kasumi. Hingga perlahan kesadaran Kasumi kembali dan Lisbeth pun berhasil menariknya keluar dengan paksa. Tapi kini kegelapan yang ditarik dari Kasumi harus bersemayam di tubuh Lisbeth. Dan lagi-lagi muncul para fantom yang berusaha mengambil Kasumi dan mengungkap tujuan Destrolud untuk menghancurkan seluruh dunia dan mengembalikannya pada kehampaan di mana tidak ada pertikaian.
Yang sepertinya Destroluk memanfaatkan pikiran dan perasaan para Phantom yang sudah lelah, di mana terus-terusan dipanggil dan disuruh bertarung meskipun sudah mati, dan mengendalikannya. Sesaat sebelum pertikaian kembali terjadi, muncul sesosok orang berkerudung yang melemparkan semacam bom asap untuk mengalihkan Phantom dan menyuruh Edgar dan yang lain untuk mundur. Kasumi yang tak sadar diri lagi-lagi bermimpi, yang mana mimpinya kali ini memperlihatkan sedang dilakukannya sebuah ritual sida, yang mana menumbalkan seekor makhluk dan mengalirkan darahnya pada batu alkemi. Dan kini Edgar dan Kasumi berada di desa tempat bertarung Edgar dan yang lain ketika Destroluk muncul. Dengan jin kegelapan yang muncul, Kasumi mencoba untuk mengendalikannya, tapi sayangnya hal itu tidak berhasil di mana sepertinya kekuatan Kasumi telah ikut tertelan ke dalam kegelapan sebelumnya. Dan syukurnya Tina dan orang berkerudung yang ternyata Logi tepat waktu menolong mereka. Sedangkan Lisbeth kini beristirahat di sebuah gua dengan kegelapan yang masih bersarang di dalam dirinya. Di sini, dengan semua orang yang sudah bersiap melakukan serangan total mengalahkan Destroluk, Logi memohon bantuan dari Kasumi meskipun tahu kalau Kasumi akan lenyap nantinya. Dan dengan mempertimbangkan Lisbeth, Kasumi pun menerimanya meskipun ada sedikit keraguan pada dirinya. Begitu semua persiapan selesai, dengan seluruh energi yang tersisa, mereka melancarkan serangan penuh pada Destroluk. Dengan Logi dan yang lain melawan para jin kegelapan dan para Phantom yang dikendalikan, sedangkan Edgar dan Kasumi terus fokus maju menuju Destroluk. Bersamaan dengan Kasumi yang terus beresonansi dengan Phantom, Destroluk kini memulai penghancurannya menutupi seluruh dunia dengan kegelapan. Di saat seperti ini, kesadaran Kasumi sekarang berada di bumi, yang bisa melihat Yui temannya dan bahkan ibunya yang berada di rumah sakit menangisi keadaan anaknya. Di mana ternyata saat ini tubuh Kasumi yang ada di bumi sedang mengalami koma. Di mana bersamaan dengan itu, Edgar dan yang lain mati-matian bertarung melawan Phantom. Yang secara bersamaan dengan kesadaran Kasumi yang kembali, kini energi alkemi pun perlahan kembali, yang membuat Zain berniat melenyapkan Kasumi, di mana untung saja Pata yang ternyata bayi Pegasus kini muncul menyelamatkan Kasumi setelah energi alkeminya kembali. Bersamaan dengan Lisbeth dan kemampuan semua orang telah kembali bahkan bertambah dengan resonansi dari Kasumi. Juga karena perasaan semua orang yang beresonansi dengan Kasumi membuat Kasumi bisa memahami perasaan semua orang bahkan para Phantom dan jin kegelapan. Di mana ternyata kekuatan Kasumi sendiri bukanlah alkemis cahaya, melainkan alkemis resonansi. Membuatnya semakin kuat dengan eratnya perasaannya pada yang lain, membuat Phantom mendapat kembali kesadarannya. Tapi kabar buruk datang di mana Tina yang kekuatannya kembali, penglihatan masa depannya kini menunjukkan di mana Kasumi akan lenyap di tangan Destroluk. Yang bersamaan dengan datangnya serangan dari Destroluk, lawan terakhir yang harus mereka hadapi. Dan dengan bantuan dari para Phantom, kini satu persatu kepala Destroluk berhasil dilumpuhkan. Bersamaan dengan itu, ingatan muncul di kepala Kasumi, yang memperlihatkan bahwa ketika Kasumi mengalami koma waktu kecil, Kasumi juga bertemu dengan Uroboros yang mengirimnya ke dunia ini. Di mana waktu itu Kasumilah orang yang telah melakukan ritual sida, di mana yang ditumbalkan adalah makhluk yang kini sedang mereka hadapi, Destroluk, yang sepertinya ingin balas dendam kepada para manusia. Dan dengan menaiki jin cahaya juga dengan bantuan yang lain, Kasumi berniat menyegel Destroluk dengan mengorbankan dirinya sendiri. Dan dengan seluruh kekuatannya, Kasumi pun menerobos seluruh serangan Destroluk dengan menyegelnya, membuatnya kembali menjadi bentuknya yang dulu, sebelum akhirnya harus lenyap bersama dengan Kasumi.
mengembalikan dunia Babel ke kondisi sedia kala dan melenyapkan kegelapan, membebaskan semua orang yang terjebak di dalamnya. Berpindah di tempat Kasumi dirawat, meski sejenak detak jantungnya berhenti, akhirnya Kasumi kini kembali sadar dan menjalani hidupnya dengan keyakinan dan keinginannya sendiri. Tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon koreksi kalau ada yang salah dalam pengucapan ataupun pemahaman. Jumpa lagi di petualangan berikutnya.